sebaiknya Ria Ricis itu lebih hati-hati dalam membuat konten yang berbau mengungkapkan persoalan pribadi dan keluarganya serta rumah tangganya, bahkan keluarga besarnya, karena ini akan menjadi bumerang baginya. Banyak penggemar Teuku Ryan yang akan menghujatnya. Nah, public figure itu memang tidak mudah, dan secara alamiah kualitas public figure akan bisa terdeteksi, diukur dari cara dia menghadapi persoalan yang menggelayuti dirinya, karena kedewasaan dan kebijaksanaan. Saya pernah dibilang mengatakan istri saya terlalu kurus. Ini adalah bentuk perhatian saya sebagai seorang suami yang melihat kondisi istrinya yang mengalami penurunan berat badan secara drastis. Kata Teuku Ryan dalam klarifikasinya setelah dokumen putusan perceraiannya tersebar yang mengalahkan kehebohan sengketa pemilu. Konflik mertua menantu, masalah uang, nafkah batin, bekerja saat Ramadan, dan masalah fisik menjadi babak di mana publik mengetahui salah satu alasan penyebab perceraian Ria Ricis. Tapi inti permasalahannya di komunikasi gak sih? Coba mana nih pakar-pakar percintaan? Tapi kok gue jadi ikut bahas-bahas gini ya sekali-kali ya. Tapi selama ini memang proses perceraiannya tertutup, tapi putusannya kok jadi konsumsi publik ya. Dan yang jadi problem, kok bisa dokumen putusan yang sifatnya pribadi bisa terbuka ke publik, bahkan telah diunduh lebih dari 600.000 kali, dan tiba-tiba udah gak bisa diakses lagi. MA sih bilang gak dihapus tapi di-unpublish. Aduh, gimana sih? Apapun alasannya, dalam setiap perkara perceraian, nama para pihak harus disamarkan, dan kata ganti yang digunakan adalah penggugat dan tergugat. Meski sekarang sudah tidak tepat, semua udah jadi konsumsi publik. Tapi semoga jalan yang dipilih keduanya adalah jalan yang terbaik. Gimana menurut kalian? Pelajaran apa yang bisa kita pelajari dari situasi ini? Dan semoga sebagai netizen kita tetap bijak menanggapi ini. Debat tetap pakai. Halo sahabat fans Leslar, selamat datang kembali di channel saya Formasi Seleb yang akan menyuguhkan seputar informasi selebritis terbaru dan terupdate. Namun sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk mensubscribe channel ini terlebih dahulu. Bila Anda suka dengan videonya, jangan lupa untuk memberikan like dan tuliskanlah komentar Anda di bawah ini. Okky Setiana Dewi ikut bereaksi terhadap sinetron yang baru dirilis oleh pihak stasiun televisi, yang berjudul Suami Bahan Konten Istri. Meskipun sinetron FTV tersebut tidak langsung ditujukan kepada Ria Ricis, namun banyak yang menduga sinetron tersebut menyentil kehidupan Ria Ricis selama ini. Okky Setiana Dewi selaku kakak Ria Ricis ikut menyayangkan terkait dengan sinetron tersebut. Sebelumnya, seperti yang diketahui, baru-baru ini, program kisah nyata spesial dari Indosiar membuat sinetron pendek yang nampaknya terinspirasi dari permasalahan rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan. Sinetron pendek dari Indosiar yang diduga terinspirasi dari kisah Ria Ricis dan Teuku Ryan ini berjudul Aku Suami Bahan Cerita Istri untuk sosial media, yang tayang kemarin. Sinetron pendek yang diduga terinspirasi kisah Ria Ricis dan Teuku Ryan ini pun diperankan oleh Reza Zakaria dan Aelena Fusil yang beradegan sebagai pasangan suami istri. Dalam sinetron tersebut, Reza Zakaria digambarkan sebagai lelaki biasa menikah dengan seorang perempuan, Aelena Fusil, yang berprofesi sebagai influencer, sehingga kesehariannya seolah tak bisa lepas dari kamera untuk membuat konten di media sosial. Sementara, Aelena Fusil yang digambarkan sebagai influencer tersebut tak jarang meminta suaminya untuk seolah-olah berpura-pura romantis dan sebagainya di depan kamera.
Tak hanya itu, pemeran wanita dalam sinetron tersebut juga suka menggunakan pengaruhnya di media sosial untuk menjatuhkan citra suaminya, sehingga pasangannya dipandang sebagai pengangguran atau sebagainya. Ada pula skene yang memperlihatkan Ailena Fusil sebagai pemeran wanita marah ketika ada arti yang membuang kuenya dan langsung memecatnya. Karena adegan itulah, sejumlah warganet dilansir dari TikTok Mila Chanel teringat kisah rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan. Apalagi, adik Okky Setiana Dewi itu sering membuat segala sesuatu dalam kehidupan sehari-harinya sebagai konten YouTube. Selain itu, Ria Ricis juga pernah memecat Art karena mengambil kue kesukaannya untuk diberikan kepada orang lain. Sementara, program kisah nyata spesial dari Indosiar ini diketahui memang mengambil dari kisah kehidupan sehari-hari yang penuh intrik, konflik dan pengkhianatan sebagai pelajaran hidup. Ria Ricis, Indosiar tahu aja yang lagi viral. Netizen langsung mengarah ke Bu Icis, kata Fitr. Maaf ya kalau nggak salah cerita rumah tangga Ria Ricis, kata Nurul Hidayah. Cerita Ria Ricis ini MAH, kata Intana Dewi. Sebelumnya, banyak pihak menyesalkan perceraian selebgram Ria Ricis dan mantan suaminya, Teuku Ryan. Sumpah ya, gue gregetan banget pas gue tahu apa alasan Ria Ricis sama Ryan Jombang bercerai. Itu gue nggak tahu gimana kenapa netizen bisa sampai tahu dan kenapa bisa bocor sedetail itu ya alasan-alasannya. Dan begitu gue baca, wah ini mau kondo mau gando nih ya. Mau kondo tahu kan lu, modal kenti doang. Mau gando itu modal gampang doang gitu loh ya. Menurut gua sih ya pantas aja ya siapa Ria Ricis itu ya menggugat cerai sama orang yang modelannya kayak begitu. Yang pertama udah pasti kagak bisa jadi kepala keluarga cuy ya. Itu tuh menurut gua parah banget, kagak menafkahi udah gitu. Bahkan dia yang dinafkahi ya kan, bahkan dia sempet kayak bete-bete karena lagi bokeh udah gitu. Pas ditransfer 500 juta setengah M cuy, langsung berubah sifatnya, jadi dari malaikat cabut nyawa jadi malaikat juga tahu siapa yang jadi juaranya gitu kan. Udah gitu setelah melahirkan, setelah hamil katanya udah gak pernah disentuh lagi. Yang paling parah itu kayak lu tuh hamilin anak orang, lu mau menikahi anak orang tapi lu kagak ada tanggung jawab sama sekali gitu loh ya kan. Sampai apa ya, sampai lu tuh kayak kagak ada supportnya sama sekali buat Ria Ricis, buat istri lu itu gitu. Enak lu, gedek banget gue liatnya sumpah. Apalagi lu sampai main fisik ya, sampai menghina bentuk fisik istri lu itu. Mulutnya bener-bener mulut botik. Lu bayangin coba, lu udah menghina fisik istri lu sampai istri lu tuh berasa insecure, sampai gue denger tuh katanya mau implant. Lu bayangin ya, berarti udah sakit apa dan jadi kepikiran banget tuh pasti buat si Ria Ricis ya kan. Dan yang paling gila lagi, ternyata si Ryan Jombang ini adalah korban dari keluarga yang emaknya itu adalah emak yang dominan ya. Ini udah kelihatan banget ya, kalau yang emaknya dominan ya kan, emaknya lebih dominan daripada bapaknya. Kelihatan kok hasilnya biasanya, apalagi yang emaknya tuh kayak yang berasa paling sayang sama anaknya dan apa ya, ngerti gak sih, yang mengontrol hidup anaknya kayak begitu. Sampai anaknya akhirnya udah gede, udah jembutan, kagak bisa apa-apa, bisanya numpang hidup doang. Banyak ngaturnya pula, katanya anaknya kagak bisa minum air dingin lah apalah. Aduh, apa sih gitu loh. Ini buat emak-emak yang dominan terutama ya. Kalau misalnya lu masih mau ngatur-ngatur anak lu, gak usah disetujuin pas mau kawin, gak usah dikawinin ya. Diketek lu aja terus tuh. Gue pengen benci sama ibu-ibu yang modelannya kayak gini, ibu-ibu dominan tapi gak ada otak ya. Gara-gara emaknya itu jadi ngerusak rumah tangga ya nggak. Gue udah kebayang deh yang modelan mama kayak begini tuh, modelan mama kayak gimana gitu. Makanya ya guys, lu kalau misalnya terutama buat cewek-cewek ya, mau nggak buat cewek-cewek ya, kalau misalnya cari pasangan hidup ya, lu lihat dulu emaknya ya, lihat emaknya juga gitu loh. Kalau emaknya yang udah bikin lu pusing, yang kelakuannya kayak begitu, dominan, mau ngatur-ngatur ini itu segala, sampai hal-hal kecil perintilan jadi atur, udah tinggalin aja, nggak usah kawin sama yang modelan kayak gitu. Sumpah gedek loh, sumpah. Yang disakitin siapa, yang
mau cerai siapa, tapi gue yang berasa gedek aja gitu loh. Kayak nggak adil aja gitu, ngerti gak sih? Nih emaknya Rian Jombang nih udah terlalu memanjakan dan salah mendidik anaknya. Makanya anaknya nggak bisa apa-apa. Bulan puasa disuruh jangan kerja lah. Hello, lupa anakmu tuh punya pentungan, bukan punya kerang. Jadi dari kasus ini ya terbukti ya guys, ganteng aja itu tidak cukup. Ganteng aja itu nggak cukup, harus punya otak, harus punya akhlak, harus berada dari keluarga yang secara akhlak tuh dididik, bibit bebet bobotnya baik gitu loh, bukan cuma sekedar tampang dan catty. Ayo cewek-cewek yang dulu ngejer-ngejer apa namanya, ngefans banget sama Rian Jombang ini karena kan udah cerai tuh, udah ambil aja ambil aja deh. Mau nggak lu sama yang modelan kayak gitu? Kasus perceraian Ria Ricis dan mantan suaminya Teuku Rian guys ya, menjadi perhatian dan konsumsi publik ya. Publik atau netizen ini akhirnya tahu yang sedalam-dalamnya ya. Karena isi ataupun poin-poin gugatan dari Ria Ricis ini guys ya, itu tersebar di internet ya. Dan saya juga bingung ya kenapa isi gugatan seperti itu harus disebar luaskan ya, dan akhirnya ya menjadi konsumsi publik, sehingga ya teman-teman dengarkan sendiri ya. Sebelum video ini, video sebelumnya saya sudah upload juga guys ya. Itu ada netizen yang mengumbar ataupun mereka berkomentar ya terkait dengan bagaimana pandangan ataupun perlakuan dari Rian ini kepada istrinya ya. Dia tidak bergairah karena mohon maaf ya, Ria Ricis ukuran dadanya itu tidak sesuai dengan ekspektasinya ya, badannya terlalu kurus ya, dan Ria Ricis harus terpaksa mencari apa ya, suplemen atau obat kuat ya buat si Rian ini biar bisa bernafsu atau bisa bergairah ya. Sampai segitunya guys ya, sampai sedalam-dalam itu ya, netizen akhirnya jadi tahu ya, karena menjadi konsumsi publik. Udah nggak heran lagi sih guys ya, karena memang si Ria Ricis ini dan bersama dengan mantan suaminya Teuku Rian ya, dari awal itu mereka membangun rumah tangga ya, segala sesuatu serba dipublikasikan, segala sesuatu serba dikontenin ya, termasuk yang sebenarnya itu mungkin harusnya ranah privasi, semuanya dikomersialisasikan ya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya tentu ya engagement, duit dan sebagainya. Dan itu pernah loh ya disentil oleh Kemal Pahlevi guys ya, dia sampai harus membuatkan video klarifikasi ya. Ini menjadi pelajaran juga bagi kita semua bahwa kalau menyangkut dengan ranah privasi, udahlah menjadi konsumsi suami istri aja ya, nggak usah harus semua atau publik harus tahu guys ya. Oke, kita akan spill lagi ya. Sayang, ini udah buka puasa nih, minum dulu. Oke guys, ya, ini dingin. Kamu gimana sih jadi istri? POV rumah tangga dari Ricis. Iya maaf. Ya ampun, jahat banget sih mulutnya. Mah, aku berangkat kerja dulu ya. Bulan puasa gini tuh, kamu jangan kerja nak, biar istri kamu aja yang kerja. Astagfirullah. Tadi kok mama kamu malah nyuruh aku kerja sih? Ya iyalah, mama aku itu tahu yang terbaik buat aku. Orang tua itu nggak pernah salah. Udah jangan kebanyakan nangis, drama mulu hidup lu. Mas, tapi kan aku istri kamu. Kan ibu aku yang lahirin aku ke dunia. Tapi kan aku juga lagi ngandung anak kamu. Alah, bawel. Bilang aja kamu benci sama ibu aku kan. Udah, aku mau main bola dulu. Mas, kamu kenapa main bola mulu sih? Kita juga udah jarang tidur bareng. Aku kan perlu nafkah batin, Mas. Alah, tiap hari kan kita juga ketemu. Ya udah, gue berangkat dulu ah. Sayang, tuh aku udah masakin makanan buat kamu. Ya udah, mana makanannya? Aku makan di depannya sama satpam. Kok gitu sih? Makan sama aku kayak sekali-sekali. Alah, Sayang. apaan lagi sih? Drama mulu hidup lu. Gue tuh pusing tau gak? Gue tuh lagi gak punya duit. Gak usah ngajak gue ngobrol mulu. Dah, cabut gue. Capek. Sayang. Sayang, aku mau ngomong. Sayang. Apaan sih, bawel banget sih jadi cewek ah. Elah. Sayang, tadi aku di chat sama Brand. Katanya dia udah transfer 500 juta ke rekening kamu. Seriusan sayang. Makasih ya sayang infonya. Kita makan bareng yuk. Oh, giliran 500 juta aja udah ditransfer. Semangat lu. Monyet lu. Dari kemarin lu gua ajak ngomong kagak nyaut lu.
Gue bikinin makan, gue bikinin minum lu. Bukannya bilang makasih sama istri. Monyet lu. Guys, ini Bunda mau komen nih, Bunda pasti dihujat nih ya, dihujat sama fansnya si mantan istrinya ya, yang sedang lagi viral ya, suami istri bercerai, masih muda. Itu sih sorry ya, bukan Bunda ngebelain si suaminya gitu loh. Ya sekarang orang tuanya dituduh nyolong, maling, siapa yang gak sakit hati ya kan. Nomor tua itu orang tua itu segalanya loh ya buat Bunda sih gitu. Ya kita sebagai anak wajib membela gitu, mau siapapun itu, apalagi istri. Seharusnya istri kan justru menghormati dan menghargai mertua itu, anggap sebagai orang tuanya sendiri. Karena kalau Bunda sendiri menganggap mertua itu sama aja orang tua sendiri gitu loh ya. Sebisa mungkin kita tidak bisa membeda-bedakan antara mertua dan orang tua, seperti itu guys ya gitu. Terus masalah yang dia komplain, masalah badannya kurus dan segala macam, ya elah yang begituan aja jadi masalah. Ya wajar kali sang suami memperhatikan istrinya kurus, ya boleh dong, mungkin dikit sayang, asalkan begitu, jangan terlalu kurus, dipeluknya nggak enak. Bagus loh kalau suami berterus terang kayak begitu ya kan, perhatian, daripada dia diem-diem gitu nanti malah cari yang semok, kan bahaya. Ya kan. Itu juga istrinya juga sama, kalau misalnya ada yang nggak disuka sama si sang suami, rambut lu jangan begini begitu, ya sama aja kan sebetulnya. Jadi kalau menurut Bunda si istrinya ini terlalu manja, terlalu sensitif, terlalu baper. Mungkin barangkali ekonominya lebih tinggi. Itulah biasanya perempuan kalau ekonominya terlalu berlebih dari sang suami, ya seperti itu rata-rata gitu ya kan. Memang ya dibilang egois ya, lebih egois kan begitu, mentang-mentang dia punya segalanya ya. Seperti itu pendapat Bunda. Terus masalah uang kan udah dijelaskan, dia juga nggak tahu kalau uang tiba-tiba masuk itu kerjaan dia. Ya nggak salah dong, ya kan. Jadi murung salah, happy salah. Jadi seorang suami memang dibilangnya mau kondol apa segala macam, padahal kan juga dia mau kerja juga bisa. Cuman mana boleh sama istrinya, boleh sama orang lain berapa sih gajinya, mending lu bantuin gue kerja. Tapi kan kalau sama istrinya nggak mungkin dia minta gaji atau minta pendapatan, dan suaminya juga nggak menuntut itu. Jadi menurut Bunda ya, kalian sebagai penonton yang baik, janganlah terlalu menghujat berlebihan sama sang suami. Si istri juga bukan wanita yang sempurna, pasti ada kesalahan ya. Sebetulnya untuk ke arah perceraian itu hal-hal sepele ya, nggak masuk di akal kalau menurut pendapat Bunda sendiri ya. Itu bisa dibicarakan dengan baik-baik karena mungkin masih muda ya. Jadi jalan pikirnya masih pendek, tidak memikirkan anak ya, karena mengedepankan ego masing-masing. Coba kalau mereka mengedepankan perasaan anak, masa depan anak, ya kan, itu tidak akan terjadi perceraian karena masalahnya masalah sepele yang digunjang-gunjingkan gitu loh. Kan begitu guys. Itulah terkadang kenapa banyak orang bercerai ya, karena mereka tidak memikirkan sesuatu yang baiknya, mikirnya yang buruknya aja, padahal hal sepele gitu loh ya. Masalah minum es aja mertuanya negor, baper, masukin ke hati. Ya wajar mungkin barangkali mertuanya negor karena kan anaknya ada sakit amandel, kalau bisa jangan kasih minum es, kan begitu dong ya. Masalah begitu aja sakit hati, ya elah, gimana lu punya mertua kayak gue lo. Gitu ya. Jadi buat wanita-wanita manja di luar sana ya, jangan hal sepele dalam rumah tangga itu dibesar-besarkan. Kalau bisa masalah besar dikecilkan, masalah kecil dihilangkan. Itu yang benar, insya Allah rumah tangga akan langgeng ya. Makanya Bunda berkali-kali bilang, cintai pasanganmu dengan kekurangannya, jangan mencintai kelebihannya. Karena kalau kelebihannya itu udah pasti kita mencintainya, tapi kalau kekurangannya kalian belum tentu. Itu yang membuat akan kalian menjadi bumerang dalam rumah tangga ya gitu loh, menjadi pertengkaran, hal-hal kecil aja dibesar-besarkan. Itu loh masalahnya ya guys. Gimana menurut pendapat kalian ya? Jangan dihujat Bunda. Bunda hanya melihat apa yang ada, kan begitu guys ya? Setelah baca isi gugatan cerainya Ria Ricis, aku semakin yakin kalau nikah tuh jangan terlalu pakai hati.
Disclaimer dulu, di konten kali ini aku tuh nggak akan memihak ke salah satunya yang udah terjadi, biarlah terjadi. Kalau aku baca sih intinya sebenarnya dua-duanya tuh ya ada salahnya juga, minim komunikasi dan sebagainya. Pokoknya aku nggak akan ngebahas masalah itu, tapi aku mau sharing aja pengalaman aku supaya teman-teman yang belum nikah nih nggak pada terlalu trauma gitu. Karena kalau aku baca-baca komen netizen itu banyak orang-orang yang belum nikah akhirnya trauma karena baca isi gugatan cerainya Ria Ricis. Karena isi gugatannya nih banyak ngebahas masalah mertua, aku jadi mau sharing juga nih gimana sih cara aku supaya akur sama mertua aku. Karena sebenarnya semua mertua itu kayak begitu, say. Kan ada juga aku baca komen netizen tuh, semoga nanti kalau nikah nggak dapat mertuanya kayak Ria Ricis katanya gitu ya. Tapi asal kalian tahu, semua mertua kayak gitu. Urusan dikomplain karena kita ngasih sesuatu ke suami kita tuh itu tuh udah hal lumrah gitu. Bahkan aku yang hubungannya baik banget sama mertua aku tuh kayak gitu sama. Jadi kalau misalkan aku nih ya ngasih makanan yang pedes-pedes ke, atau misalkan suami aku lagi makan yang pedes-pedes bareng sama aku, itu terus kalau mertua aku tahu, itu pasti langsung komplain. Kok kakak dikasih makanan yang pedes-pedes sih? Kan perutnya lagi bermasalah, lagi kayak gitu. Nanti kambuh lagi gimana? Bla 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 gitu. Kalau aku sih mikirnya, oh ya itu bentuk perhatian orang tua aja. Apalagi ini aku baru banget ngalamin ya. Jadi waktu itu tuh suami aku sempat dirawat di rumah sakit dan berkunjung ke Ciamis. Jadi di sana tuh full diurusin sama mertua aku. Bahkan aku nih nggak boleh nengokin, jadi nggak boleh ke rumah sakit gitu. Alasan mertua aku karena aku kan punya anak usia 4 tahun ya. Nah itu tuh nggak ada yang jagain. Ada sih yang jagain saudara, cuma takutnya rewel katanya gitu. Terus aku disuruh pulang ke Bandung, katanya udah kalau mau kerja aja karena kan aku kerja ya. Biar katanya kakak mamah yang ngurus. Itu tuh kan banyak pertentangan tuh, bahkan sampai bibi aku nelpon ke mama mertua aku, masa Rani disuruh pulang sih, nanti kakak siapa yang jagain katanya gitu. Terus mama mertua aku tuh sampai marah-marah kayak, ya kan mama ibunya, emang kenapa kalau ibunya mau ngurus anaknya yang sakit? Udah Rani kalau mau pulang aja ke Bandung, biarin kakak mamah yang urus di rumah sakit. Intinya kayak gitulah. Kalau misalkan aku mau masukin ke hati, itu tuh sebenarnya rada-rada nyesek gitu. Posisi suami lagi sakit di rumah sakit, tapi kita nengok, jenguk, nemenin itu tuh nggak boleh gitu. Karena alasan itu gitu kan, aku juga ngerasa berat hati sebenarnya ninggalin suami aku sendirian gitu. Sedangkan aku pulang ke Bandung, suami aku di Ciamis, kondisi lagi rawat inap gitu ya. Tapi di situ aku nggak mau dimasukin ke hati, nggak mau berpikiran negatif. Aku mau ambil sisi positifnya aja. Jadi alhamdulillah gitu ya, aku nggak perlu begadang atau nggak nyaman tidur di rumah sakit. Aku bisa tidur nyenyak di rumah di kasur yang empuk karena suami aku ada yang nemenin di rumah sakit. Udah, aku sih nggak mau terlalu diambil pusing ya. Jadi nggak usah pada trauma, nggak usah pada takut dapat mertua kayak gitu. Sekarang camkan aja ya, kalian tanam doktrin diri kalian kalau semua mertua begitu, biar kalian bisa ada persiapan gitu. Biar ada persiapan mental, jadi dikit omongan mertua masukin ke hati, dikit-dikit masukin ke hati. Karena nggak semua suami yang peka gitu. Oh aku harus ngebela istri nih, oh aku harus ngebela ibu nih. Karena ada laki-laki yang emang dia tuh nggak ngerti harus bersikap gimana. Bayangin, daripada nanti kita berharap suami kita bakal ngebelain kita di depan mertua, bakal gimana-gimana di depan mertua, ternyata nyatanya enggak, lebih sakit hati. Jadi mending siapin mental aja dari sekarang kalau nanti kalian ada di posisi itu gitu ya. Jangan terlalu dimasukin ke hati. Selama suami bertanggung jawab, gak selingkuh, gak KDRT, tahan aja ya. 1-3 tahun pernikahan tuh emang masa-masa tersulit guys. Tahan aja pokoknya. Mau mertua mau ngomong begini kek, mau siapa ngomong begini kek, nggak usah terlalu dimasukin ke hati. Kesel boleh, tapi habis itu lupain. Udah, jangan dipendem, jangan jadiin dendam, sakit hati gitu ya. Yang jadi gitu ya, nggak usah pada trauma lagi, takut nikah, nggak usah. Intinya siapin diri, siapin mental. Insya Allah ya, kalau mentalnya kuat, itu mau badai apapun yang datang tuh bisa terlewati. Segitu dari aku, menurut kalian gimana? Coba komen ya. Kini, netizen pun mempertanyakan bisnis Teuku Ryan sekarang. Pasalnya, dia diketahui meninggalkan pekerjaannya ketika dulu memutuskan untuk menikahi Ricis. Namun, pernikahan yang baru seumur jagung itu harus kandas awal tahun ini. Kabar beredar bahwa Ricis menggugat Ryan lantaran memiliki masalah dengan ibu mertuanya. Menurut adik Okky Setiana Dewi tersebut, banyak hal yang seharusnya tak terjadi dalam rumah tangganya bersama Ryan. Kini setelah resmi bercerai, Ryan tetap mendapatkan hak asuh atas putri sematawayang mereka, Kat Raifa Aramoana.
Belakangan, gaya pengasuhan Rian terhadap Moana pun tak luput dari cibiran netizen. Di mana warganet mempermasalahkan Rian yang membiarkan Moana menonton sinetron yang diperankannya. Pasalnya, sinetron tersebut kemungkinan besar tidak ditujukan untuk penonton cilik seumuran Moana. Begitulah informasi update kali ini. Jangan lupa untuk terus bangun channel Formasi Seleb dengan cara like, comment, dan share channel YouTube ini. Sahabat fans Leslar, sampai jumpa di video update selanjutnya. Salam terima kasih.